Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oke, tema hari ini adalah hidup penuh kekhawatiran atau overthinking. Coba tunjuk tangan siapa yang masih suka overthinking. Biasanya overthinking tentang apa tuh? Cintaan. Oke, masih banyak lagi ya pasti. Oke teman-teman, kekhawatiran atau overthinking itu terjadi pasti sering banget di kehidupan kita. Seringkali kita khawatir akan hari besok, apa yang akan kita lalui besok, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan. Jadi padahal hari itu tuh belum tentu terjadi. Hari ini aja belum selesai, tapi kita udah mikirin hari besok. Hari besok bakal terjadi apa ya? Itu adalah kekhawatiran yang berlebih. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Kadang kita suka berasumsi sendiri, kadang kita suka khawatir berlebihan. Sekarang kita coba buka di Matius 6 ayat 34. Oke, aku bacain ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke teman-teman, yang di akhir adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang tadi saya bilang untuk hari ini cukup untuk hari ini, besok bisa dipikirkan lagi. Karena seorang bapak tahu apa yang anaknya butuhkan. Apapun yang besok kita butuh, apapun yang kita khawatirkan besok, Tuhan udah cukupi, Tuhan udah sediakan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Setelah itu kita akan buka lagi di Matius 6 ayat 25. Isinya judul perikopnya hal kekhawatiran. Aku baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi benar, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tuhan sudah menyediakan pakaian. Kalau besok kita mau pergi, kita bingung mau pakai baju apa, kita bingung nggak ada baju yang bisa kita pakai, kita bingung besok kita harus makan apa. Untuk hari ini kita mungkin perekonomian kita hari ini lagi susah, tapi besok Tuhan akan pastikan kalau besok kita akan tercukupi. Kuncinya cuma satu, yaitu berdoa, minta sama Tuhan, jujur sejujurnya sama Tuhan, serahin keluh kesahnya sama Tuhan, Tuhan akan bantu. Biar Tuhan yang berperang untuk hidup kita ya teman-teman. Setelah itu, roh takut atau roh kekhawatiran adalah musuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu roh percaya. Orang yang beriman bukan orang yang tidak punya rasa takut, tetapi orang yang punya jawaban atas rasa takutnya sendiri. Gimana sih cara ngelawan roh takut? Cara ngelawan roh takut itu bukan kita ngelawan, kita pukul atau gimana, tetapi kita mencari kehendak Allah. Karena ada ayat Alkitab berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku, pada siapa aku harus takut. Karena di sini kita bukan melawan darah dan daging teman-teman, tetapi kita melawan roh-roh jahat. Aku ada satu cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia yang melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Pada saat itu Raja Ahab dan istrinya Isabel benci banget sama Elia. Setelah itu Elia ingin melawan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel. Jadi ada 400 nabi-nabi Baal dan 450 nabi Asyera dikumpulkan oleh Nabi Elia ke Gunung Karmel. Lalu Nabi Elia menyerahkan persembahan, yaitu berupa lembu jantan. Dia melawan atau menantang nabi-nabi Baal dan Asyera untuk memberikan korban persembahan. Lalu siapa yang bisa menyalakan api tanpa ada korek, tanpa ada apapun, tapi hanya berdoa kepada Tuhan atau Nabi Baal atau si Baal tersebut. Mereka kan menyembah patung. Jadi kalau kata Elia, kalau misalnya Baal bisa menyalakan api, Baal bisa membakar mezbah ini dan lembu ini, gak apa-apa, ikut sama Baal. Tapi kalau nggak bisa, kalau aku bisa membuktikan kalau Allahku yang bisa, kalian harus percaya dengan Allahku.
Lalu di situ Elia juga punya rasa takut, Elia juga punya rasa kekhawatiran. Elia ingin berhenti, tetapi Elia berdoa, Elia eh, hempas kekhawatirannya itu, Elia buang jauh-jauh kekhawatirannya, Elia berdoa, lalu Tuhan bisa mengirimkan api. Saat itu nabi-nabi Baal berdoa sama Baal sampai sore, dari pagi sampai sore, tapi nabi-nabi Baal gak dikirimin api sedikit pun sama Baal. Tapi setelah Elia berdoa, setelah gantian Elia langsung dikirimkan api sama Tuhan. Jadi intinya dari cerita Elia tersebut, Elia punya rasa khawatir, kita semua punya rasa khawatir, tapi semuanya diserahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang urus, biar Tuhan yang berperang atas hidup kita. Sekian dari saya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hamba sudah menyelesaikan firman-Mu, biarlah firman yang hamba sampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.